Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham Auto atau PT Astra Auto Parts terbuka. Ini sesuai dengan request dua penonton kami di video-video kami yang sebelumnya. Seperti biasa, isi dari video ini kita akan membahas company profile secara singkat, kemudian fundamental analisis ini akan cukup banyak dibahas di sini, kelayakan perusahaan dan harga sahamnya. Kemudian dari sisi seasonality, bulan terbaik untuk beli saham ini, kemudian dari sisi fundamentalologi, apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi, dan terakhir dari sisi technical range itu adalah range pergerakan harga dan tingkat likuiditas saham ini. Nah, kita akan langsung masuk di yang pertama yaitu company profile ya. Mungkin ada yang belum tahu teman-teman ya, saham ini apa. Ini PT Astra Auto Parts ya. Jadi dia bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan komponen otomotif terbesar di Indonesia. Jadi ini perusahaan spare parts terbesar di Indonesia teman-teman ya. Ini sudah berdiri sejak 20 September 91 atau sudah 31 tahun dan memiliki 14 anak perusahaan, 13 entitas asosiasi, dan 20 equity methods companies. Equity method company ini ya mirip-mirip entitas asosiasi, cuman beda pencatatan aja di secara akuntansi di laporan keuangan. Ya, ini adalah komposisi pemegang sahamnya dikuasai oleh PT Astra International Terbuka juga. Ini ASI ya, 80%, sisanya masyarakat 20%. Nah, persentase kepemilikan asing di saham ini itu 20% ini itu dominasinya ada di institusi asing teman-teman ya, 19,96%. Ya, kemudian individu lokal hanya 6,26%. Jadi ini dikuasai oleh asing. Ya, kemudian ini listing di bursa 98 dengan mendapatkan dana 43 miliar. Ya, jumlah pemegang saham terakhir di bulan Juli 12.789 atau cukup berkurang ya teman-teman ya dari bulan-bulan sebelumnya. Kemudian saldo labanya ada 7,39 triliun pada kuartal 2 2022. Jadi ini perusahaan yang kondisinya masih profitable. Nah, kita langsung masuk ke analisa yang pertama yaitu analisa fundamental dan kita akan bahas dari sisi income statement atau performance perusahaan selama ini. Ya, kalau kita cek grafik pendapatannya teman-teman ya, ini selalu beranjak naik ya, 2015 turun sedikit, kemudian naik lagi dan pandemi turun, namun ini 2021 juga sudah normal lagi ya teman-teman ya. Terakhir 15,15 triliun ya pendapatannya. Kemudian laba bersihnya kalau kita cek dari 2009 ini naik, 2010 stabil, turun, 2015 anjlok. Kemudian ini merangkak naik dan 2020 minus, kemudian ini kembali lagi ke normal. Ya, nanti kita akan cek kenapa ini teman-teman ya. Dan kemudian kita cek dulu di kuartal 2 2022 ya, di tahun ini itu kalau dibandingkan dengan kuartal 2 2021 sebelumnya ini naik teman-teman ya. Naik di kuartal 2 ada 4 triliun, kemudian labanya 215 miliar atau 5,37% dari total pendapatan. Nah, kalau kita cek dari semester 1, artinya dari Januari sampai bulan Juni itu total pendapatannya sudah 8,58 triliun. Artinya ini kalau disetahunkan pasti di tahun 2022 ini pendapatannya lebih tinggi daripada 2021 ya. Dan secara profitabilitasnya juga 454 miliar. Ini secara persentase naik dari tahun kemarin. Kalau dibandingkan dari tahun di semester 1 tahun 2021 ini sebenarnya ada kenaikan teman-teman ya, dari pendapatan naik sekitar 20% dan kemudian dari labanya naik 66%. Jadi naiknya cukup signifikan dari sisi laba. Ya, nah kemudian kita akan cek nih, kenapa kok di tahun 2014 tiba-tiba drop di tahun 2015 itu labanya, padahal secara pendapatan ya turunnya nggak dalam-dalam banget secara pendapatan, namun secara labanya drop. Nah kalau kita baca teman-teman ya, pendapatan perseroan itu hanya mengalami penurunan sebesar 4,3%, namun laba bersih selama tahun 2015 mengalami penurunan 63,4%, jadi ini tinggi banget ya. Ini disebabkan oleh ini nanti perlu dicatat teman-teman ya, karena ini akan berhubungan nanti kenaikan beban biaya keuangan. Ya, ini satu. Kemudian melemahnya kinerja perusahaan-perusahaan asosiasi. Tadi kan perusahaan asosiasinya banyak tuh teman-teman ya, itu melemah ya karena perseroan ini lebih terspesialisasi pada pabrikan otomotif sehingga terdampak lebih besar terhadap penurunan permintaan kendaraan bermotor. Kenaikan beban tenaga kerja juga dan terus kemudian pelemahan rupiah terhadap mata uang asing. Jadi intinya adalah karena beban keuangan dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan entitas asosiasi itu turun ya karena terdampak dari demand dari sektor otomotif tahun itu.
Oke, ya, ini dari sisi income statement ya sudah membaik sih ya. Jadi secara overall oke. 2020 ini hanya karena pandemi saja, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Terus dari 2015 ini tadi ada nanti kita akan bahas di yang berikutnya teman-teman ya. Nah, kita cek dari sisi balance sheet ya. Kalau kita cek dari sisi balance sheet, asetnya auto ini ada 17,5 triliun, kemudian liabilitasnya 5,48 triliun dan ekuitasnya 12,8 triliun. Kalau kita lihat sekilas dari balance sheet ini perusahaan yang sehat ya, karena jumlah ekuitasnya 2 kali dari liabilitas ya. Secara umum ini balance sheet sehat teman-teman ya. Nah, kita akan masuk ke cash flow statement ya. Ini dimana kita melihat ya bagaimana perusahaan menghasilkan cash dan menggunakan cashnya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau dari aktivitas operasi ini selalu positif, jadi ini no issue lagi teman-teman ya, sudah selalu menghasilkan cash yang positif dibandingkan cash yang keluar untuk operasional. Ya, sehingga ini sehat secara arus kas operasi. Kemudian kalau kita cek dari arus kas aktivitas investasi, ini juga tahun 2000 dari 2009 ini selalu rajin berinvestasi teman-teman ya. Ya, investasinya nih kalau kami lihat, kami baca ya ada investasi di pembelian entitas asosiasi, pembelian saham, kemudian pembelian aset tetap gitu ya. Jadi ini rajin berekspansi. Nah, ini kita teman-teman ya, kita akan cek dari pendanaannya ya. Kalau kita lihat secara sekilas 2009 ini selalu lebih cenderung membagikan uang ya, pasti karena tadi secara profit dia profitable, kemudian dari arus kas juga positif, harusnya memang bukan perusahaan yang tipikal mencari dana ya. Namun tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 ternyata ini ada penambahan dana teman-teman ya. Dan kalau kita cek ini memang ada hutang bank dan ini ada right issue ya di tahun 2013 ada right issue, kemudian dananya digunakan di 2014 untuk membeli entitas anak teman-teman ya. Ini adalah kas dan setara kas di akhir periodenya ya cukup tinggi. Nah, ini yang akan kami bahas di sini teman-teman ya. Tadi penyebab penurunan laba dari auto pada saat 2015 ketika industri otomotif terpukul itu adalah karena meningkatnya beban keuangan. Nah, kalau kita cek ya, kalau kita cek dari grafik ini memang kelihatannya sih baik-baik saja ya. Nah, kita akan coba cek karena ini sempat seperti ini padahal dia profitable dan kasnya positif terus ya. Nah, kita cek lebih dalam teman-teman ya. Ini adalah perusahaan yang kami sebutkan memiliki karakter nih teman-teman ya. Karakternya berbeda. Kalau kita cek ya, nih tahun 2012, 2011 ya, pinjaman jangka pendek. Ini pinjaman jangka pendek teman-teman ya. Dia tuh selalu rajin meminjam ya ke bank. Pinjaman jangka pendek ini rajin meminjam. Kemudian ada penerimaan jangka panjang juga nih rajin ya, hutang. Jadi ini salah satu perusahaan yang rajin berhutang, padahal di tahun 2013 juga masih ada dana dari IPO. Sebenarnya nggak ada masalah dengan hutang teman-teman ya. Yang jadi masalah adalah ini yang sebenarnya kami selalu bertanya-tanya ya, ketika di saat yang sama, di tahun yang sama, perusahaan memutuskan untuk menggunakan hutang, dan di tahun yang sama juga memutuskan untuk membagi dividen. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang kami sebenarnya nggak pernah bisa pahami ya. Mungkin karena kami nggak pernah menempati posisi top level manajemen ya, kami nggak ngerti ini maksudnya seperti apa ya. Kenapa ada penerimaan misalnya ini pinjaman jangka panjang 115 miliar. Di saat yang sama dia membagi dividennya 545 miliar. Kan seharusnya nggak perlu bagi dividen kalau memang membutuhkan dana, jadi nggak perlu pinjam. Sehingga apa? Sehingga beban keuangan itu tidak menggerus profit. Ya, tadi kan tahun 2015 kenapa turun? Karena beban keuangannya naik. Sementara industrinya turun, beban keuangan naik sehingga tidak bisa menutupi beban keuangannya. Kenapa? Ya ini karena ada kebiasaan berhutang. Ya, memang secara ekuitas mampu bayar ya. Perusahaan ini mampu bayar, namun sekali lagi ini bukan masalah kemampuan, tapi masalah karakter. Dan kita lihat ya, di tahun sampai sekarang itu masih tetap melakukan hal yang sama. Ya, tetap ada hutang jangka pendek, kemudian ada hutang jangka panjang. Dan di saat yang sama, di tahun yang sama, membayarkan dividen. Ini contohnya 2019, ada penerimaan pinjaman jangka panjang 250 miliar. Di saat yang sama, membayar dividen 300, seharusnya kan nggak perlu bayar dividen, sehingga ini tidak perlu ada hutang di sini. Nah, bedanya apa di perusahaan? Perusahaan nggak perlu menambah beban bunga. Ya ini teman-teman ya, makanya ini saya juga nggak bisa pahami kenapa, apakah ada mandatori dari induk perusahaannya untuk selalu membagi dividen, kita juga nggak ngerti. Apakah ini memang inisiatif dari manajemen sendiri? Oke, ini dari
cash flow statement ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita cek dari sisi dividen ya, dari tahun 2009 sampai saat ini itu memang rajin membagikan dividen ya. Dan kalau kita average itu paling kecil 10 dan paling besar 127. Kalau kita beli di harga saat ini 1210 pada saat video ini dibuat, maka teman-teman bisa berpotensi mendapatkan yield atau uang tunggu 0,8 sampai 10,5% per tahun. Jadi ini cukup lumayan ya. Sambil menunggu harganya naik, kalau orang fundamental kan gitu ya. Pasti kan menunggu harganya naik itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sambil menunggu dapat uang tunggu. Jadi menjaga psikologis dalam menunggu. Ya, anggap aja uangnya ditempatkan di deposito atau di obligasi gitu ya, meminjamkan sambil menunggu harganya naik. Nah, ini adalah dari sisi dividen. Jadi termasuk yang royal membagi dividen, meskipun tadi ada catatannya, di saat yang sama membagi dividen, di tahun yang sama juga dia berhutang. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke pertanyaan fundamentalnya teman-teman ya. Kami akan coba menjawab ya. Jawaban subjektif kami bisa saja berbeda dengan jawaban subjektif teman-teman ya, karena sekali lagi fundamental perusahaan itu sifatnya subjektivitas. Apakah fundamental perusahaan ini baik? Yang pertama nanti kita lihat ya, dari sisi kinerja selalu membukukan profit ya, kecuali 2020 karena pandemi sih oke lah ya. Kemudian di tahun 2015 menurun karena beban keuangan meningkat dan laba dari entitas asosiasi pun turun karena industri otomotif sedang turun. Kemudian dari sisi balance sheet, ini no issue tadi ya, 2,2 kali dari total liabilitas, jadi perusahaan sangat sehat dari sisi balance sheet. Nggak akan ada isu gagal bayar hutang lah ya. Nah, dari sisi arus kas tadi selalu menghasilkan kas yang positif dari aktivitas operasi. Jadi ini sudah selain menghasilkan profitabilitas yang bagus, arus kasnya juga positif terus, jadi bagus. Kemudian rajin melakukan ekspansi dan rutin membayar dividen. Dengan catatan walaupun di saat yang sama tetap berhutang. Nah, jadi secara overall kalau ditanyain perusahaan auto ini baik atau tidak, menurut kami perusahaan auto ini ya perusahaan yang fundamentalnya baik teman-teman ya. Tapi dengan catatan tadi ya, dengan karakter yang seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau sudah ngerti nih, oh auto perusahaannya baik, kita apakah langsung beli sahamnya? Tentu tidak, kita harus cek dulu. Pertanyaan yang kedua, apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar? Nah, ini ada teman-teman ya, saya akan menggunakan price to book value annual dari tahun ke tahun untuk saham auto ini ya. Saham auto ini terakhir diperdagangkan di price to book value 2021 kira-kira 0,5 ya. Nah, kita lihat di kuartal 2 2022 ya. Book value atau nilai ekuitas yang ada di saat ini di perusahaan adalah 11,09 triliun ya, atau per lembar sahamnya 2.300 ya. Kemudian market cap itu harga yang ditawarkan oleh market di Bursa Efek Indonesia itu adalah 5,83 triliun atau per lembar sahamnya 1.210. Dengan kata lain, kita hanya perlu membayar 53 kali atau 0,53 kali atau 53% dari book value-nya. Nah, ini artinya diskon teman-teman ya. Kalau kita beli di market, beli di Bursa Efek Indonesia harganya 5,83 triliun. Nah, ketika kita beli, kita mendapatkan nilai buku 11,09 triliun. Jadi kita untung teman-teman ya. Harganya lebih murah daripada nilai daripada modal yang ada di perusahaan. Nah, ini jadi secara book value sudah jelas pasti murah. Kemudian EPS TTM-nya setahun ke belakang itu profitnya berapa sih? Ternyata menghasilkan profit 777 miliar atau per lembar sahamnya 161 rupiah per lembar saham. Jadi kalau kita beli di harga ini yang murah ini ya, 1.210 per lembar saham dengan EPS yang sama, anggap aja tidak naik dan tidak turun, maka kita akan balik modal secara perusahaan dihitung dari kita membeli saham ini adalah 7,5 tahun teman-teman. Jadi ini termasuk ya bisa dibilang cukup murah. Ya, kemudian kalau secara dividend yield juga 0,8 sampai 10,5% ini range-nya memang terlalu jauh ya, ini terlalu kecil. Kalau kita mendapatkannya 5% ke atas ya oke lah ya. Ya, jadi secara overall ya sebenarnya saham ini ya murah, jadi bagus dan murah namun dengan catatan ya. Tadi perusahaannya ini memiliki sesuatu yang sebenarnya membuat investor terutama kami bertanya-tanya kenapa tetap berhutang dan di saat yang sama membagikan dividen. Seandainya teman-teman ya, seandainya dia kembali lagi ke harga 1, price to book value 1, maka ya teman-teman bisa untung 100% ya. Namun perlu menunggu waktu. Apa yang bisa membuat harga sahamnya naik ya tentu saja demand ya teman-teman ya. Orang yang dalam jangka pendek ingin membeli saham ini secara besar-besaran, itu yang membuat orang itu yang membuat saham harganya bisa naik. Namun apa yang
motivasi yang dibutuhkan untuk itu. Nah, mungkin kalau misalnya dari perusahaan ya, bisa mengubah kebiasaannya, hutangnya, ya, nggak usah membagi dividen dulu sampai modalnya itu cukup untuk diputar tanpa hutang. Ya, minimal nggak usah hilang semua hutangnya lah. Minimal berkurang setengah sehingga beban bunganya tuh tidak menggerus labanya terlalu besar. Mungkin itu akan menjadi pertimbangan ya, bisa jadi dia akan kembali ke ini teman-teman ya, 2013, 2000 bahkan 2011 hampir 3 dihargai 3 oleh market teman-teman ya, price to book value-nya. Ya namun itu juga nggak bisa dalam waktu dekat ini teman-teman ya. Namun kesimpulannya adalah ini harganya murah dan perusahaannya baik ya. Oke. Sekarang kita akan masuk dari analisa yang berikutnya teman-teman, yaitu analisa seasonality. Ini adalah analisa yang paling sederhana ya. Kita hanya melihat historis pergerakan harga sahamnya di masa lalu. Di bulan Agustus ini teman-teman ya, chance untuk naiknya hanya 45%, namun ini sudah naik nih ya, sudah 2022 sudah naik, dan 2022 ini kecenderungannya memang naik terus, kecuali bulan Juni turun ya, dan Januari ya, jadi lebih banyak naiknya daripada turunnya. Nah kalau kita lihat teman-teman ya, potensi untuk naiknya memang nggak ada yang dominan ya, ini September Oktober aja cuma 50% aja ya, dan kalau kita lihat nih teman-teman ya, tahun 2015. Nah, tahun 2015 ini tahun di mana Astra tadi labanya sangat turun, sangat signifikan, sehingga langsung di drop harganya ke setahun itu minus 61%, teman-teman. Kemudian belum recover sampai saat ini. Dan apakah ini akan menjadi momen untuk recover ya? Tahun 2022 ke atas ini ya kita nggak ngerti teman-teman ya. Jadi ini bulan terbaiknya ya memang paling bagus di bulan Februari ya teman-teman ya, paling tinggi 64%, kemudian udah ada yang terlalu dominan sih. Kalau kita lihat di 5 tahun terakhir ya, bulan Oktober sama November ini paling bagus ya. Bulan Oktober 1, 2, 3, 4 tahun terakhir selalu naik ya. Dan November 2 tahun terakhir selalu naik. Oke. Jadi untuk bulan Agustus ini sebenarnya probabilitasnya kecil namun sudah naik ya. Sudah terlambat atau belum ya kita nggak ngerti. Silahkan teman-teman kalau misalnya mau masuk berdasarkan seasonality ini mungkin bisa dipertimbangkan akhir Agustus ya, karena September dan Oktober chance-nya untuk naik 50-50. Oke, ini dari sisi seasonality teman-teman ya. Kemudian kita akan masuk yang berikutnya, yaitu dari sisi bandarmologi. Nah, dari sisi bandarmologi pun ternyata nggak terlalu menarik teman-teman ya. Ini hanya ada sedikit akumulasi dari tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus. Dan itu pun yang mengakumulasi broker CC ya. Broker CC ini ya kebanyakan dipakai retail, berarti yang beli kebanyakan retail teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita cek harganya sempat turun menukik sendiri di tanggal 10 sampai 12 Agustus, malah justru ini OD buang barangnya besar, 7,4 miliar ya, bahkan lebih besar daripada akumulasi yang di fase sebelumnya, di mana 1, 2, 3, 4, 5 hari dikalahkan 2 hari aja oleh satu broker OD. Jadi ini masih ada broker yang buang barang teman-teman ya. Jadi secara overall sih sebenarnya ya nggak ada pergerakan yang signifikan di sisi bandarmologi teman-teman ya. Dan terakhir kita akan cek dari sisi teknikal teman-teman ya. Nah kalau kita cek teman-teman, ini sebenarnya kemarin akan membentuk pola head and shoulders-nya. Ini kan sudah hampir naik trennya. Ini tren naik ya, ini shoulder 1, ini headnya, ini shoulder 2. Nah kalau misalnya kita analisa di sini kemungkinan akan menjadi pola pattern head and shoulders, tapi ternyata di break dan naik. Namun kenaikannya tidak sampai ke kepala di sebelumnya nih teman-teman. Jadi ini masih berpotensi sideways aja. Jadi akan mantul di daerah sini aja teman-teman ya. Kemungkinan ini akan turun dulu ke sini, kemudian mantul ke atas lagi, mungkin turun ke sini ya. Range-nya mungkin di arah sini aja ya, 1130 sampai 1260. Dan per hari ini diperdagangkan 2,3 juta lembar saham, atau likuiditasnya kalau dikalikan dengan harga saat ini ya 2,7 miliar per hari. Jadi nggak terlalu banyak teman-teman ya. Oke, dari kami itu dulu teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.